Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengenal atau paling tidak walaupun tidak spesifik menyebut rule of government, saya yakin pernah melihat atau mengalami bahkan layanan pemerintah yang dilaksanakan dengan pendekatan rule of government. Ya, Bapak Ibu tentu pernah juga mendengar atau mungkin juga terlibat dalam proses reformasi birokrasi, kemudian juga transformasi layanan publik, kemudian juga mengenai kualitas layanan publik dan sebagainya. Kita sebagai dosen atau orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, ini sebetulnya kita itu mempunyai amanah untuk menyediakan, mengelola, atau ada dalam proses pemberian layanan publik berupa pendidikan. Ya, kalau Bapak Ibu adalah dosen, layanan yang kita berikan ini adalah pendidikan tinggi dalam bentuk misalnya mengajar, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kalau kita mendapatkan amanah untuk mengelola perguruan tingginya, ya kita mempunyai tugas, mempunyai amanah untuk memberikan layanan publik dalam skema yang atau dalam skop yang lebih luas. Baik, tadi saya sebutkan bahwa kita pernah mengenal adanya transformasi, reformasi birokrasi, kemudian sekarang kita mengenal rule of government. Ini sesuatu yang berdekatan, ya. Juga ada irisan, tapi reformasi itu menyangkut perubahan struktur, sifatnya permanen, jangka panjang, ya, dampaknya luas. Tapi kalau rule of government ini lebih banyak menyangkut proses, bisa dalam perspektif jangka pendek untuk menangani isu-isu yang penting yang harus segera selesai, ya, seperti misalnya masalah pandemi COVID-19 ini. Yang nanti saya gunakan juga pendekatan kita berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini juga merupakan pendekatan yang menggunakan konsep whole of government. Jadi whole of government ini merupakan pendekatan hanya menyangkut proses, ya, bagaimana kita melaksanakan proses pemberian layanan atau penyelesaian masalah itu dengan pendekatan totalitas, ya, tidak dibatasi oleh sekat-sekat, ya, tidak dibatasi oleh job deskripsi unit, ya, tapi lebih kolaboratif, ya, antar unit. Itu belum government. Nah, jadi kalau kita lihat ini kok saya nggak bisa bergerak, ya. Oke, jadi ini definisinya. Jadi kalau kita lihat konsep dan tujuan dari whole of government ini adalah whole of government ini menyangkut lembaga-lembaga atau agen-agen layanan publik atau instansi pemerintah dan instansi-instansi layanan publik lainnya. Karena layanan publik ini bisa pemerintah, bisa juga swasta, ya, yayasan itu juga mengelola layanan publik. Yang bekerja melewati batas-batas job deskripsi atau tugas masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, ya, secara terintegrasi, yang dilakukan secara terintegrasi untuk secara efektif menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu tertentu. Pendekatannya bisa formal, bisa informal. Formal itu misalnya kita membuat gugus tugas, membuat tim yang dibentuk dengan dasar surat keputusan pejabat tertentu misalnya. Nah, kemudian masalah yang diselesaikan atau program yang dikembangkan itu bisa menyangkut pengembangan kebijakan, pengelolaan program, atau pemberian layanan, atau penyelesaian masalah.
Ya, jadi tujuan akhirnya pendekatan ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ya, pelayanan publik ini bisa luas, termasuk penyelesaian masalah publik. Ya, tadi saya beri contoh, misalnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada berbagai variasi definisi, tapi esensinya sama. Ya. Jadi seperti di tayangan ini dikatakan whole of government ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam bentuk koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan layanan publik. Bisa saya tambahkan di sini termasuk penyelesaian masalah-masalah publik. Ya. Kemudian karakteristik dari whole of government ini, ya. Jadi pendekatan whole of government ini mempunyai ciri-ciri, misalnya proses kerjanya lintas batas, ya, tidak hanya dikerjakan oleh satu unit, tapi bisa lintas unit. Lintas unit ini bisa di dalam kementerian, misalnya antar direktorat jenderal, antar direktorat, antara instansi di dalam struktur kementerian dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah, dengan pemerintah daerah misalnya. Jadi lintas batas instansi. Kemudian ada kolaborasi, ada ya. Merupakan milik bersama antar instansi di instansi tersebut. Kemudian ini pendekatan ini sebenarnya juga pernah dilaksanakan atau juga dilaksanakan di berbagai negara. Ya, menurut beberapa artikel atau informasi yang saya baca, istilah whole of government ataupun pendekatan ini mula-mula dilaksanakan oleh pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Tony Blair waktu itu. Mereka mencoba untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan whole of government ini. Nah, di kita sebetulnya undang-undang dan peraturan yang kita miliki itu juga mendukung pendekatan ini. Antara lain misalnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian juga tentang pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pendekatan ini ya tentu untuk supaya kita bekerja lebih efisien, ya, rampak ketika efisien, ya. Dan juga struktur itu mengakibatkan proses yang ada, ya, karena ada batasan struktur. Nah, oleh karena itu digunakan pendekatan ini supaya masalah atau kekurangan yang diakibatkan oleh struktur, oleh birokrasi itu bisa dieliminasi. Ini punya cerita sendiri Pita Merah. Kenapa disebut red tape? Itu simbol ketidakefisienan karena banyaknya itu timbul karena fenomena banyaknya dokumen untuk suatu masalah, ya. Kemudian dokumen-dokumen itu diikat dengan pita merah, ya, sehingga simbol birokrasi yang tidak efisien itu sering disebut dengan red tape, ya, karena ada ikatan pita merah untuk dokumen-dokumen yang mendukung masalah itu. Kita juga pernah punya masalah seperti ini, ya. Jadi dulu kalau di Kemendikbud itu sendiri, ya, atau di berbagai perguruan tinggi, sekolah, banyak sekali dokumen. Bahkan space kantor, ruang kantor yang digunakan untuk menempatkan dokumen itu tidak cukup, ya. Di jalan-jalan, di mall banyak sekali dokumen numpuk, ya.
sering juga untuk dokumen untuk suatu masalah ketika dicari sulit ya, karena begitu banyaknya tumpukan dokumen yang diikat dengan tali-tali itu. Nah, itu tidak efisien, tapi alhamdulillah sekarang sudah hampir nggak ada lagi urusan formalitas yang tidak efisien ini. Apalagi didukung oleh teknologi digital, database, kemudian juga dokumen-dokumen elektronik, masalah pelambatan ataupun birokrasi yang tidak efisien itu bisa kita kurangi. Ya, jadi birokrasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian juga untuk mempercepat layanan, ya. Mempercepat layanan, meningkatkan keefektifan responnya. Jadi respon yang dilakukan, yang diambil itu memberikan hasil. Ya. Mengapa kita perlu menggunakan pendekatan ini? Ya karena kita memperoleh atau menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks, ya, semakin besar. Ya, kalau kita bicara pada level global, ya, ada kompetisi secara global, walaupun kita ada di daerah atau di Indonesia punya kegiatan yang skopnya lokal, tapi sebetulnya punya implikasi atau mendapatkan tantangan dari perspektif global. Ya, kalau kita bicara tentang industri makanan atau minuman, ya, walaupun misalnya kita punya perusahaan atau restoran di Indonesia, tapi mempunyai tantangan dari adanya makanan atau bahkan chain restoran, ya, dari level global. Ya, misalnya ada chain restoran yang merupakan cabang dari berbagai negara yang memberikan lisensi pada pihak tertentu untuk beroperasi di Indonesia. Juga mahasiswa kita, ya, kita sebagai perguruan tinggi menawarkan atau menyediakan jasa pendidikan tinggi kepada mahasiswa, tapi mahasiswa itu juga mendapatkan tawaran dari pendidikan global, ya, baik secara online maupun offline. Sehingga mahasiswa itu punya pilihan, atau calon mahasiswa itu punya pilihan akan ke perguruan tinggi nasional atau ke perguruan tinggi global, itu luar negeri atau yang disediakan oleh pihak luar negeri. Ya, itu dengan kata lain ada kompetisi global, ya. Ini memang tantangan, tapi kompetisi itu juga bisa merupakan dorongan kita bisa menjadi lebih baik, ya. Kita mau tidak mau harus benchmark, harus membandingkan apa yang bisa kita berikan dibanding dengan yang diberikan oleh pihak lain. Kemudian juga pendekatan ini penting untuk tadi saya sudah sampaikan, menghilangkan ketidakefisienan yang diakibatkan oleh batasan-batasan birokrasi. Ya. Setiap organisasi, setiap unit biasanya mempunyai cerita, mempunyai nilai, mempunyai budaya, kebiasaan yang berbeda. Perbedaan ini bisa memberikan hambatan, ya, walaupun bisa juga memberikan manfaatnya. Nah, hambatan ataupun masalah yang diakibatkan oleh perbedaan ini bisa diselesaikan oleh pendekatan whole of government. Kemudian alasan lain kenapa kita memerlukan whole of government yang merupakan salah satunya adalah merupakan kolaborasi antar unit, ya, ini untuk supaya antar unit itu bisa saling melengkapi. Sudah kita sebutkan lebih outcome oriented, memberikan hasil, bisa fokus pada hasil, kemudian juga memberikan boundary spanning yang lebih luas sehingga masing-masing unit bisa saling menutupi, saling mendukung, ya.
enabling, kemudian juga mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang jauh lebih lanjut. Ya, artinya berbagai masalah itu bisa tidak hanya bisa dicegah, ya, tapi juga bisa diselesaikan. Kemudian keuntungan lebih lanjut, ya, secara lebih spesifik selain efisiensi itu juga ada sharing informasi, pembagian informasi antar unit, kemudian lingkungan kerja yang lebih baik, ya, peningkatan daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Ya, ini berbagai analisis mengenai keuntungan whole of government. Kemudian tentu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, misalnya terkait dengan biaya kos, kemudian juga pemborosan duplikasi pekerjaan. Ya, kalau tidak ada kolaborasi, duplikasi bisa sangat terjadi, kemungkinannya besar untuk terjadi duplikasi, inkonsistensi kebijakan, juga waktu penyelesaian layanan yang berkurang. Duplikasi ini sangat jelas ya, misalnya kalau tidak ada kolaborasi antar unit, misalnya terkait dengan pembangunan dan pengelolaan database, ya, nanti ada dalam undang-undang. Kalau kita bisa kolaborasi, bisa bekerja sama antar unit, maka entry data itu hanya sepakat. Siapa yang melakukan kegiatan transaksi itu dilakukan sekaligus ada data yang masuk. Data yang masuk itu sekaligus bisa digunakan masuk database yang digunakan oleh semua unit. Itu kalau ada kolaborasi. Siapa yang bisa kolaborasi? Sebetulnya ini hampir tidak ada batas, ya, sesuai dengan sifat masalah, program atau kebijakan yang ingin dikembangkan. Ya. Bisa kementerian, seperti tadi saya katakan, antar kementerian, ya, bisa antar unit di dalam kementerian, ya, atau bahkan mungkin juga bisa antar negara. Kemudian bentuk kolaborasinya, ya, bisa dalam bentuk integrasi penyediaan jasa atau koordinasi dan kolaborasi, atau perbaikan tata kelola governance, ya, atau juga menyangkut perubahan kultur menuju ke kultur yang lebih baik. Ya. Secara lebih detail caranya bisa dalam bentuk penyertaan, ya, ikut serta dalam tim, dalam gugus tugas, pertukaran informasi dalam dialog, perencanaan bersama atau kerjasama, ya, joint working group, ya, kemudian juga joint venture, pembentukan unit secara terpisah yang dimiliki oleh berbagai unit, ya, atau disebut dengan entitas satelit, ya. Ini merupakan entitas terpisah yang dimiliki bersama. Sebagai contoh, kita bisa melihat misalnya gugus tugas COVID-19 secara nasional. Itu merupakan satelit atau entitas yang terpisah yang dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga. Kemudian bentuk lainnya lagi bisa merupakan aliansi strategis, union, ya, merger, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai praktek whole of government ini, ya, yang bentuknya bisa koordinasi antar lembaga, bisa juga koalisi sosial, ya, membentuk lembaga koordinasi khusus atau membentuk gugus tugas. Ya. Nah, sekarang tantangannya adalah tantangan yang dihadapi, biasanya kita harus menyelesaikan berbagai perbedaan, ya, kemudian juga soliditas kepemimpinan, kesepahaman pemimpin antar unit, kemudian juga perbedaan kapasitas SDM
dari institusi-institusi yang terlibat. Biasanya memang dalam pembentukan gugus tugas misalnya ada proses-proses bagaimana masing-masing unit yang masuk dalam gugus tugas itu bisa saling menyesuaikan pemberian atau layanan pemberian surat izin mengemudi yang dilaksanakan secara keliling. Kemudian pemberian sertifikat tanah ya, dengan pendekatan bagi servis. Pelayanan satu atap ya dari berbagai lembaga ya, termasuk di kita ada DIPTI yang juga memberikan layanan satu atap ini sehingga masyarakat tidak istilahnya dipingpong ya, atau dilempar kesana kemari untuk mengikuti prosedur dalam mendapatkan layanan.